Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwika Suryaputra, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0548640111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi sistem manajemen bahan ajar dan tracking delivery order yang dibangun menggunakan Vue.js 2 untuk tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Untuk mempersingkat durasi video, di sini saya sudah membuat program yang terlebih dahulu dan saya di sini akan menjelaskan beberapa fungsi dari program yang sudah saya buat. Untuk proses pengerjaannya sebagai berikut. Oke, sekarang kita sudah ada di tugas 3 pemrograman berbasis web yang sudah saya buat. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan fiturnya, saya akan menjelaskan juga saya sudah membuat struktur foldering sesuai dengan apa yang disuruh pada tugas 3 pemrograman berbasis web. Di sini tampilannya juga sudah rapi. Ada folder template, folder service, komponen, JS, data, dan untuk stylenya CSS. Sekarang saya akan menjelaskan file-file yang sudah saya buat di sini. Untuk yang pertama ini login HTML itu masih merujuk pada tugas 2 kemarin. Ini untuk tampilan login awal saya masih memakai HTML login page yang sama seperti kemarin. Nah, di sini saya juga sudah membuat indeks HTML itu sebagai halaman utama dan tempat menempelnya aplikasi Vue. File ini bertugas menampilkan struktur dasar aplikasi seperti header, navigasi, perpindahan tab. Sini saya membuat tab stok dan tab tracking. Lalu memanggil seluruh berkas CSS, view, dan script komponen pendukung. Di template ini saya juga sudah membuat file HTML lain yaitu app modal, status batch, dan stock table. Nah, selanjutnya di asset kita sudah membuat 2 buah style untuk login page dan style dari masing-masing file HTML dan CSS yang sudah kita buat untuk tampilan dashboardnya nanti. Nah, di sini di bagian data kita sudah menyimpan data bahan ajar JSON yang sudah di-download dari materi tugas 3 yang diberikan. Lalu di sini di folder komponen kita sudah membuat beberapa file JS yaitu ada stock table. Stock table ini adalah komponen utama yang mengelola halaman stok bahan ajar. File ini bertugas menampilkan formulir input data baru, menyediakan kontrol filter daerah atau peringatan stok, serta mengurutkan data dan merender tabel utama data buku. Di dalam berkas ini juga tertanam fungsi pop-up konfirmasi hapus data. Jadi kalau kita menghapus data nanti akan muncul pop-up dulu apakah yakin data itu akan dihapus atau tidak. Nah, terus di file JS-nya, di tracking JS-nya, ini juga fungsinya untuk mengelola halaman tracking. Di dalam sini ada template HTML-nya. Berkas ini bertugas untuk menormalkan struktur data JSON, data bahan ajar, menampilkan kolom pencarian berbasis NIM, mengotomatisasi pembuatan nomor DO baru, serta menampilkan tabel manifest logistik pengirimannya. Nah, setelah itu ada status batch. Status batch ini berfungsi untuk menampilkan kondisi dari stok barang yang tersedia, apakah itu aman, menipis, atau sudah kosong. Nah, jadi nanti kalau stok itu dia lebih sedikit daripada safety-nya, berarti itu stok barangnya itu menipis atau bisa, kalau misalnya stoknya 0 itu berarti kosong. Nah, di sini app modal JS
juga berfungsi untuk menampilkan kotak pop-up dengan latar belakang gelap. Komponen ini dirancang agar bisa digunakan berulang kali, dan pada proyek ini dipakai untuk memunculkan peringatan konfirmasi sebelum proses hapus data stok dieksekusi. Jadi ketika kita membuka stok table.js nanti di webnya, nanti ketika kita akan menghapus filenya itu nanti akan muncul pop-up pemberitahuan apakah file yang sudah kita buat akan dihapus atau tidak pilihannya. Nah, sekarang kita ke app.js. Nah, ini sebagai otak utama dari Vue.js-nya. Berkas ini berfungsi menggabungkan seluruh komponen di atas, memicu fungsi pembacaan berkas JSON dari API.js tepat saat aplikasi pertama kali dimuat, serta mengontrol state global termasuk mengatur tab halaman mana yang sedang aktif dibuka oleh pengguna. Jadi app.js ini otak awalnya ya, atau otak utamanya yang mengatur semua Vue.js yang ada di sini. Oke, setelah kita sudah menjelaskan semua yang ada di sini, kita akan langsung saja mulai melihat di browser program yang sudah kita buat. Di sini masih sama seperti sebelumnya, kita masukkan emailnya UT Jakarta, passwordnya juga 12345, kita login, pop up, login berhasil. Nah, di sini kita sudah membuat sistem bahan ajar Universitas Buka. Kalau sebelumnya itu kita di tugas 2 membuatnya satu-satu, jadi ketika kita ngeklik stok bahan ajar itu nanti akan muncul tab baru atau pindah halaman ininya. Nah, kalau di sini kita karena menggunakan view jadi langsung muncul semua di sini. Nah, untuk di sini juga saya sudah membuat beberapa form untuk menambahkan bahan ajarnya, seperti kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan safety. Nah, sebagai contoh kita akan menambahkannya secara asal aja ya. Judul, kategori, wajib, lokasi rak 2, harga 20. Nah, di sini quantity ini menentukan jumlah stok barang yang ada dengan safety-nya. Jadi kalau safety itu batas aman barang yang tersedia. Jadi kalau misalnya safety-nya 20 lalu barang kita berada di 18 atau 15 itu masih masuk kategori aman, tapi kalau sudah 5 atau 2 itu nanti kategorinya statusnya akan menipis. Kita coba aja, misal safety-nya 10 tapi quantity yang kita punya tinggal 1 ya. Sekarang kita tambah. Nah, di sini sudah masuk. Kita yang tadi bahan ajar yang sudah kita masukkan. Nah, karena sini kita memasukkannya 1 kuantitinya, lalu safety-nya di sini adalah 10 buah, maka statusnya itu adalah menipis. Di sini juga saya sudah menambahkan 2 buah pilihan drop down untuk memilih daerah dari lokasi ini. Terus ada counting sort-nya juga, bisa mengurutkan dari judul, dari harga, stok, bisa diurutkan nanti. Di sini diurutkan juga dari harga yang termurah. Nah, di sini ada warning stock. Di sini langsung mengurutkan beberapa stok barang yang sudah menipis statusnya. Misalnya dari 10 buah yang kita amannya tinggal 1 buah, ini 8 buah tinggal 2 buah, dan seterusnya. Nah, di sini juga saya kan sudah membuat pop-up untuk menghapusnya. Nah, jadi ketika kita klik pop-up hapus, akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin akan menghapus data ini atau tidak. Nah, di sini kalau kita pilih hapus, maka data akan terhapus. Nah, sekarang kita langsung menuju ke tracking DO. Tracking DO-nya ini sama seperti sebelumnya, jadi kita hanya sini sudah membuat beberapa form juga untuk mengisi name, nama, pilih jasa pengirimnya, paket, dan juga tanggal delivery ordernya. Nah, di sini juga sudah saya masukkan fitur pencarian DO name
DO atau NIM, jadi bisa memasukkan nomor DO atau NIM-nya saja, nanti akan muncul di paling atas. Sebagai contoh sekarang kita akan masukkan, coba NIM-nya kita taruh di 002, nama Dwika, ekspedisi kita ambil JNE, pilih paketnya IPS dasar. Nah, di sini akan muncul total harga yang harus dibayar. Sekarang kita tambah DO. Nah, di sini sudah muncul status pengirimannya dalam perjalanan dengan nama Dwika. Sekarang kita coba cari di sini. Nah, ketika kita memasukkan nomor NIM-nya saja, misal 002 seperti yang kita buat tadi, nanti data yang akan muncul hanya data dari NIM yang sudah kita buat, kita masukkan. Jadi nanti kalau kita misal membuat beberapa banyak pengiriman dengan NIM yang berbeda-beda, itu kalau kita cari satu NIM saja nanti tidak akan bertabrakan atau bisa terdeteksi apabila terdapat nomor NIM yang sama. Oke, itu tadi pengerjaan saya untuk tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan atau dari segi audionya juga. Terima kasih kepada tutor karena sudah membantu untuk membimbing saya sampai tugas 3 kali ini, dan semoga tugas yang saya buat ini bisa dinilai dengan baik dan benar. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.